Halo warga DKI Jakarta, khususnya untuk adik-adik yang ingin mendaftar Sekolah Dasar Negeri di Jakarta tahun 2022. Yuk simak baik-baik mekanisme dan timeline-nya. Untuk persyaratannya yaitu, lalu bagaimana untuk mekanismenya? Tahap 1 adalah pengajuan akun yang dimulai tanggal 17 Mei 2022 sampai berlangsungnya PPDB. Bagaimana caranya? Calon peserta didik baru yang sudah melakukan pengajuan akun dan sudah memiliki PIN atau token, langkah selanjutnya adalah aktivasi akun. Caranya? Nah, setelah adik-adik melakukan aktivasi akun, dilanjutkan ke tahap 3 yaitu pemilihan sekolah tujuan. Caranya? Nah, sebelum adik-adik melakukan fase pemilihan sekolah, jangan lupa perhatikan timeline-nya ya. Adik-adik mau daftar jalur yang mana nih? Ada afirmasi, zonasi, dan pindah tugas orang tua. Untuk jalur afirmasi terdiri atas afirmasi prioritas 1 yang dikhususkan untuk anak asuh panti, anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan COVID, serta anak disabilitas yang timelinenya sebagai berikut. Sedangkan untuk afirmasi prioritas 2 dikhususkan untuk CPDB yang terdaftar dalam DTKS, anak dari pekerja atau buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta, dan anak dari pengemudi Transjakarta yang mengemudi bus kecil, yang timelinenya sebagai berikut. Untuk jalur zonasi dan jalur pindah tugas orang tua, timelinenya sebagai berikut. Bagaimana adik-adik, sudah paham kan? Tentukan pilihan jalur pendaftaran adik-adik dan jangan lupa catat tanggalnya. Bagaimana seleksinya? Jalur afirmasi khusus anak asuh panti dan anak tenaga kesehatan yang meninggal dalam penanganan COVID tidak dilakukan proses seleksi. Untuk seleksi jalur afirmasi penyandang disabilitas, jika jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan proses seleksi berdasarkan zonasi, urutan pemilihan sekolah, dan usia tertua ke usia termuda. Untuk seleksi jalur afirmasi prioritas 2, jika jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi berdasarkan zonasi, usia tertua ke usia termuda, dan waktu mendaftar. Untuk seleksi jalur zonasi dan jalur pindah tugas orang tua, jika jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan proses seleksi berdasarkan usia tertua ke usia termuda, urutan pilihan sekolah, dan waktu mendaftar. Calon peserta didik baru yang telah melakukan fase pemilihan sekolah tujuan dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu memantau hasil seleksi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dengan cara calon peserta didik baru yang telah diterima di sekolah tujuan dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu lapor diri dengan cara calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima di sekolah tujuan namun tidak lapor diri dinyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti PPDB pada jalur berikutnya. Nah adik-adik, jika tahap 1 sudah selesai namun masih ada kursi kosong, maka dilanjutkan pendaftaran tahap berikutnya. Nah adik-adik, demikianlah penjelasan tahapan proses PPDB Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 jenjang sekolah dasar. Semoga sukses ya!